وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah di sesi pertama insyaallah tafsir Ibnu Katsir versi terjemahan dan ringkasan. Masih di ayat sihir dan macam-macam sihir. Nanti insya Allah setelahnya kita lanjutkan kajian kitab Sunan An-Nasa'i, beberapa bab yang berkaitan dengan junub dan membaca Al-Quran ketika junub. Beberapa macam sihir yang disebutkan oleh Abdullah Ar-Razi telah kita bahas. Yang pertama itu waktu itu kita bahas sihir para pendusta. Mereka biasanya dilakukan yang biasanya dilakukan oleh para penyembah bintang, penyembah makhluk antariksa ya. Kedua, sihir dari orang yang memiliki kemampuan dan pengaruh dalam berargumen, itu juga bisa dengan sugesti karena khayalan, imajinasi dan kejiwaannya itu kuat sehingga bisa mempengaruhi orang, dan bisa aja ini syaitan masuk ke dalam hal ini. Dan biasanya yang kedua ini ada kaitannya dengan ain juga ya. Memang ain itu bukan sihir, tetapi kadang ada orang yang memiliki pengaruh kuat di matanya dan dia sengaja memberikan ain kepada objek tertentu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sihir yang menggunakan jin. Sihir menggunakan jin, yaitu arwah-arwah dari kalangan jin yang diikat dengan mantra, kemenyan, bertapa, jampi-jampi dan tindakan-tindakan lainnya. Keempat, sihir dengan tipuan dan sulap mata. Kalau yang ini kadang sihir yang keempat ini tipuan dan sulap mata, kadang memang menggunakan jin, tapi kadang-kadang menggunakan kecepatan, speed ya. Kadang menggunakan jin, jadi beda-beda ya. Tapi kadang-kadang ada yang menggunakan trik yang disebut ya biasa sulap dan semisalnya. Kalau yang berupa sya'wadhah yaitu sulap maka ini tetap disebut makruh atau haram, walaupun tidak sampai derajat sihir secara syar'i, tapi secara syar'i sya'wadhah atau sulap itu haram. Itu lebih tepatnya haram karena perbuatannya sia-sia, dan juga dari satu sisi itu ada tipu daya, trik, dan menonton sulap itu juga sesuatu yang sia-sia dan bisa menjadi haram. Ya. Karena kadang-kadang dalam sulap itu kita sehingga tidak bisa membedakan mana yang menggunakan jin, mana yang tidak gitu loh. Karena kita orang awam gak ngerti trik-trik sulap. Dan penuntut ilmu, apalagi syekh-syekhnya itu tidak ada yang ngajarin hal-hal kayak gini. Ada gak ustadz ngajarin gimana caranya sulap? Apalagi sulap pakai kartu. Ya ini lebih buruk lagi. Bikin malu gitu kan. Menunjukkan bahwasanya ustadz ini atau penuntut ilmu ini suka main remi atau kartu. Dan ini sesuatu yang menurunkan kewibawaan. Apalagi sulap-sulap yang sifatnya lebih besar ya, dan biasa
disiarkan di Got Talent itu loh, apa namanya, yang Indonesia Got Talent itu, yang dipertontonkan kemampuan ini itu loh, apa, Anda nggak tahu nama acaranya apa, tetapi kemampuan yang sifatnya sulap ya, dipamerkan oleh para peserta. Ini semua tidak boleh, walaupun tujuannya entertainment. Kelima, sihir ya, ini kelima seperti belum kita bahas. 5, 6, 7, 8 hari ini insyaallah habis. Sihir yang menakjubkan yang timbul dari penyusunan alat-alat yang tersusun berdasarkan susunan geometri yang berkesesuaian. Misalnya penunggang kuda yang berdiri di atas kuda yang di tangannya terdapat trompet. Setiap 1 jam trompet itu berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. Ini bukan sihir secara syar'i. Ya. Ini bukan sihir secara syar'i. Saya ulang ini. Mungkin antum bisa mengcapture, menangkap apa maksudnya. Sihir yang menakjubkan yang timbul dari penyusunan alat-alat yang tersusun berdasarkan susunan geometri yang berkesesuaian. Ini kalau di sekarang namanya teknologi gitu loh. Kalau sekarang namanya teknologi. Zaman ketika itu mungkin 600 tahun atau 700 tahun lalu, hal-hal seperti ini ajaib. Ya. Misalnya penunggang kuda berdiri di atas kuda yang di tangannya terdapat trompet. Setiap 1 jam trompet itu berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. Kok bisa bunyi sendiri gitu? Nah, bunyi sendiri itu karena secara fisika itu ada sesuatu gitu ya, pengaturan settingan secara fisika, secara saintifik gitu loh. Ya sebenarnya sama sekarang, misal kita punya jam, ada alarm, itu saya yang bunyiin, kan bukan kita setting secara teknologi. Ini semua dimasukkan oleh beliau ke dalam kategori sihir, tapi sihir secara bahasa karena ada sesuatu yang lembut yang memberikan pengaruh. Nah, itu sihir tuh. Cuman ini nggak pakai jin sama sekali. Segala teknologi nggak pakai jin. Sekarang live streaming aja, kalau pakai kaidah ini berarti live streaming ini adalah sihir. Karena bukan antum yang lakukan, tiba-tiba orang jauh bisa melihat, gitu loh. Ya. Jadi hal-hal halus seperti ini dimasukkan ke dalam bab sihir dari segi bahasa saja. Adapun dari segi syariat, maka selama itu tidak ada pelanggaran nggak masalah. Alarm jam nggak masalah, wifi, streaming dan seterusnya nggak ada masalah. Type yang ke-6. Jadi yang kelima ini sihir teknologi gitu loh ya. Sihir kemajuan teknologi dianggap sebagai sihir, tapi itu secara bahasa saja dan tidak boleh dimutlakkan dia sebagai sihir ya, karena orang bisa salah paham. Ke-6, sihir yang menggunakan bantuan obat-obat khusus. Sihir obat. Nah, baik berupa obat yang diminum maupun yang dioleskan. Ini sihir obat. Sebenarnya maksud beliau ini bukan sihir yang dilarang syariat. Artinya gini loh, obat itu punya khasiat, dan khasiatnya segala obat itu pasti sifatnya lembut. Sifatnya lembut, tidak zahir. Ini secara bahasa memang disebut sihir. Tapi secara syariat ini disebut at-tadawi, berobat, bukan bersihir. Hanya secara bahasa saja ini ada sisi sihirnya, yaitu terjadinya pengaruh atau efek terhadap sesuatu dengan cara yang khafi, tersembunyi, lembut gitu loh. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwasanya tiada jalan untuk mengingkari adanya pengaruh benda-benda khusus tersebut, karena terbukti kita dapat menyaksikan adanya pengaruh daya magnet, daya tarik magnet atau lainnya dari namanya obat lah gitu ya, di pencernaan ya dan seterusnya. Kayak misalnya kita batuk, di komik aja kan gitu, minum puyuh komik itu kan segar di sini. Apakah kita melihat bagaimana proses segarnya? Nggak ngelihat, tapi terasa. Nah, ini dalam sihir obat disebut sihir, tapi sihir secara bahasa saja gitu loh. Melainkan nggak boleh kita kan, oh ini kayaknya saya sedang disihir oleh obat. Nggak, itu obat. Dulu anak kecil zaman dulu ketika pusing, demam, bapil dan misalnya disuruh minum obat sumeng. Nah, bahasa dulu kan sumeng, Pak. Yang Betawi zaman dulu pasti tahu sumeng. Pernah dengar? Gimana Putra? Tahu sumeng?
Sumeng. Sunda Betawi tahu tuh. Apalagi Sunda Bogor gitu kan. Apa tuh sumeng tuh? Ya bineng, demam, biasa anak kecil gitu kan. Dulu obatnya sasetan putih tuh. Iya. Orang Jakarta dulu kalau sakit, anak sakit apa-apa tuh, kalau nggak dikerok dia kasih obat sumeng. Nah, obat sumeng diminum sama anak besok bisa sekolah lagi, kan gitu. Siapa korban obat sumeng di sini? Sumeng kan apa penyakitnya? Apa bapil gitu, demam gitu kan sumeng, obat sumeng gitu. Warna putih bubuknya itu. Ya. Atau dikerok, orang Jawa, Pulau Jawa suka ngerok tuh. Kalau pakai ini berarti ini ada sisi sihirnya apa? Ini kok bisa merah dan kemudian bisa berefek ke tubuh. Segala obat ya itu berarti ada sihirnya, tetapi sihir secara bahasa, sehingga tidak boleh kita katakan berobat sama dengan menggunakan sihir, enggak. Oke, kemudian yang ketujuh, sihir yang berupa penundukan hati. Sihir yang berupa penundukan hati. Ini bisa masuk ke dalamnya pelet, gendam, hipnotis dan semisalnya. Ini sihir yang berupa penundukan hati. Pelet masuk enggak? Pelet masuk. Pelet masuk. Gendam masuk. Biasanya kalau pelet masalah cinta, kalau gendam masalah ekonomi, biasa gitu ya. Satu lagi apa tadi saya sebut? Hipnotis. Ya sama sebenarnya hipnotis dengan gendam dan semisalnya, itu serupa lah. Nah, disebutkan sampel di sini di mana seorang penyihir mengaku bahwa ia mengetahui Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ya. Jadi penyihir ini ngaku dia tuh punya mengetahui nama Allah yang paling agung. Perlu antum tahu ya jemaah, rata-rata wafak untuk sihir baik sihir penglaris, baik sihir santet, baik sihir apapun, itu rata-rata pasti memanggil nama Allah dulu. Boleh mungkin kalau antum ada nggak yang sekarang punya jimat, ya kawan? Boleh dipamerkan di sini biar kita tahu orangnya siapa, gitu. Ya. Beberapa hari lalu ada seorang majhul yang Anda nggak tahu siapa beliau. Sebentar. Oke. Thursday berarti hari Kamis kemarin. Itu ada orang nanya, "Assalamualaikum Ustaz, maaf ganggu waktunya. Saya mau tanya Ustaz, kertas ini saya temukan di atas rolling door toko saya." Rolling door itu berarti yang ini ya, yang bisa tutup buka katanya. Dan saya baru tempatin 1 tahun lalu, dulu bekas orang. Ini kertas apa ya Ustaz? Langsung saya bakar. Nih kertasnya kayak gini nih Pak. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Saya zoomin lewat speaker. Kalau ada ini kan enak. Ini. Nah saya berusaha untuk membaca kertas ini, isinya nih lihat nih. Saya baca ini pakai bahasa Arab, beneran pakai bahasa Arab. Yang nulis ini pakai lafal Arab, nggak mungkin yang nulis ini dukun yang nggak pernah ke pesantren. Ini pernah ke pesantren dulunya nih. Karena tulisannya itu termasuk bener gitu, tulisan orang yang bisa bahasa Arab gitu loh. Dan bahasanya bahasa yang bisa orang bisa bahasa Arab, pakai harokatnya pula. Berarti ahli nahwu dan sorof ini orang ini. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, iya kiai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni hadartu wa abastu baula sariqi mata'i fulan bin fulanah. Ini walaupun tulisannya jelek, tapi Anda bisa baca karena orang ini bisa bahasa Arab nih. Ya bukan berarti tulisannya bagus ya Pak ya. Tulisannya juga jelek juga. Tapi maksud dia lebih jelek gitu kan. Allahumma ya Allah. Ini lihat Allahumma, manggil Allah. Inni hadartu. Sesungguhnya aku hadir wa abastu baula sariqi mata'i fulan bin fulanah. Dan saya abastu saya Anda enggak tahu apakah abastu sini maksudnya menciprati atau abastu di sini memalingkan atau semisalnya. Tapi baul air kencing, sariq pencuri, mata pencurinya, mata pencuri barang fulan bin fulanah.
Ini ditaruh di atas rolling door toko, ini sebuah toko ekspedisi ya. Setahun ini saya ekspedisi pengiriman. Ikhwan ini dia usaha ekspedisi. Ternyata pas mungkin buka tutup ternyata ada tulisan ini jatuh atau gimana gitu. Tapi tulisan ini bukan buat ikhwan itu, karena ini udah lama. Berarti untuk orang sebelumnya. Ya. Jadi sepertinya kalau Anda baca ini, Anda baca lebih lengkap. Wallahu alam, sepertinya pemilik toko yang dulu, yang nyewa toko di situ yang sebelum ikhwan ini, itu punya masalah sama orang. Ya. Dan pemilik toko itu sepertinya dulunya dianggap telah mencuri atau ngambil barang Fulan bin Fulanah. Dan Fulan bin Fulanah itu yang merasa terzalimi, akhirnya nge-request ke dukun supaya nyantet si pemilik toko ini. Paham nggak ya? Kelihatan dari bahasa ini, kelihatan oh seperti ini kayak dulu ini. Bukan menerawang secara gaib, tapi kelihatan ini kisahnya kayaknya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, di sini kenapa diawali Bismillahirrahmanirrahim? Karena akan melecehkan Bismillah itu sendiri dan akan bersekutu dengan syaitan, berserikat Allah dengan syaitan di sini dianggap nanti. Dan kenapa ada baul? Ya, air kencing. Sepertinya toko itu sudah diciprati dengan air kencing. Dan pemilik toko ini sepertinya dianggap sebagai sariq, yaitu pencuri. Nah, korban yang sekaligus pelaku untuk request santet itu Fulan bin Fulanah. Ini di sini dalam dunia perdukunan kayak pencatatan di pemerintahan, ibunya siapa? Ya, itu kok di apa tuh kok ini ibunya siapa? Pendaftaran apa ya gitu ya? Nama ibu. Hah? Semuanya. Di perdukunan juga gitu, nama ibu. Iya, biasanya nama ibu, bukan nama bapaknya. Ya enggak? Antum pernah kayak gitu enggak, Pak? Pernah request kayak gitu? Iya, biasanya nama ibu kan? Misalnya Jupri bin Fatimah, bukan nama bapaknya. Ini pertama karena ini pengen menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla. Karena bin di nasab itu harus dinisbatkan kepada bapak. Itu pertama. Ya. Yang kedua, ini merupakan ciri khas gitu loh. Supaya dicirikan bahwa ini adalah sihir gitu loh. Maka bin Fulanah. Baru setelah kalimat itu ada kalimat setelah tadi itu bihurmati hadhil asma. Ya Allah, saya hadirkan ini dan saya hadirkan kencing untuk pencurinya ini dengan kehormatan nama-nama ini. Mulai di sini apa namanya? Shimkhitha. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali disebut Shimkhitha. Ini nama apa? Dan kemudian hiya syarahiyah. Ini banyak. Habis sampai lah. Kalau antum baca ini enggak bisa. Setan aja baca, mungkin afwan ini apa ya kata setan. Ini lafal-lafalnya itu banyak terpotong-potong. Nah, kemudian Allahumma lagi. Allahumma inni as'aluka bi'izni. Apa di sini wa karomat mukhbir. Nah, inilah yang disebut pemanggilan setan. Ada bukunya dan punya, Pak. Bukan Anda yang nulis, maksudnya Anda beli bukunya. Buku Mujarrabat untuk sakti itu ada banyak-banyak doa supaya bisa memanggil ratu jin, putri jin, doa supaya cepat kaya dan seterusnya. Itu setiap dari doa-doa itu diawali dengan ayat atau dengan Allahumma dan semisalnya. Tapi di tengah-tengahnya itu Anda selalu mendapatkan adanya nama-nama setan, nama-nama jin yang enggak jelas, mikhmish, itu apa gitu namanya. Seperti ini, ya. Tadinya Allahumma tapi dengan Allahumma inni as'aluka ya dzal jalal wal ikram. Ya seperti itulah disebutkan. Kemudian ada la haula wala quwwata illa billah. Terus lafal-lafal yang bih ha soh. Kemudian ada ini nih apa namanya simbol-simbol ya.
Seperti itulah. Ya. Dan di sini kemudian doa paling terakhirnya, wa'adzibhu hatta la yabul. Azab dia sampai dia tidak bisa kencing, wala ya'kul sampai dia enggak bisa makan, wala yasrab sampai dia enggak bisa minum, waj'alil dunya 'alaihi dhayiqah, dan jadikanlah dunia itu sempit buat dia. Ini nih orang bahasa Arab bisa nih. Ini berarti dulu pernah pesantren. Hatta yarudda mata fulan bin fulanah. Buat dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kencing. Dunia bumi itu jadi sempit buat dia sampai dia mengembalikan barangnya fulan bin fulanah. Ini berarti request nih. Nah, terus alhamdulillah beliau kemudian membakar itu dan insya Allah nggak berpengaruh apa-apa karena bukan beliau tujuannya. Ini diantara banyak banget streamingnya, mau ditambah lagi? Ya. Ya, itu diantara contoh apa? Sihir dengan nama-nama Allah. Pakai nama Allah, bismillah, Allahumma gitu. Untuk mengelabuhi dan ditaruh ini di toko-toko tertentu. Tapi gini loh, nih, ini bisa juga malah pemilik tokonya yang merequest wifiq ini atau sihir ini. Bisa. Yaitu untuk menjaga tokonya. Paham enggak? Ini kan tadi kan mendoakan fulan barangnya fulan bin fulanah. Kalau diambil, mudah-mudahan orang yang ngambil bakal nggak bisa kencing, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa sampai hancur hidupnya. Ditaruh di toko itu di atas rolling door itu supaya kalau ada yang nyuri barang di tokonya dia kena dengan doa sihir itu. Gitu, itu bisa. Makanya Pak jangan nyuri Pak. Ya. Sebenarnya ada atau enggak kertas itu ya jangan nyuri gitu kan, intinya gitu. Ya. Taib. Kalau yang nyuri ahlu sunnah kena enggak dia? Nah itu kan enggak tahu itu. Ya. Tapi dosa iya pastinya. Yang nyuri ahlu sunnah. Ahlu sunnah nyuri itu gimana tuh? Ya. Jenggotan, cingkrangan, karena kepepet ngambil. Pas. Ini kan di pintu ini di rolling door. Kalau di toko-toko kayak Indomaret atau supermarket kan ada scan buat orang kalau nyuri ketahuan barangnya. Nah, kertas ini sepertinya scanner. Jadi orang lewat ketahuan curi itu barangnya itu. Nah, nanti setannya terus pocongnya kemudian apa? Ngikutin. Ya tuh, khurafatnya mereka gitu. Kadang-kadang juga ada penglaris, naruh foto, gambar atau mungkin wifiq seperti ini ya disimpan di salah satu tempat di toko makanan tersebut atau masakan tersebut ya supaya lezat. Nah masalahnya sekarang kadang-kadang sebagian dari orang yang indigo atau punya jin atau khadam kadang ditampakkan pelakunya biasanya itu pocong biasanya. Kok ada pocong tuh di situ gitu. Dia doang yang lihat. Itu berkali-kali loh ada cerita kayak gitu. Nah, terus bagaimana kita menyikapi cerita seperti itu? Apakah benar itu pocong penglaris atau gimana? Kita katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena kita nggak bisa memastikan apakah dia atau bukan gitu loh. Allah a'lam. Ya. Boleh jadi itu hanya usaha syaitan untuk mengadu domba, bisa aja. Bisa, kita nggak tahu. Jadi untuk yang gaib seperti itu Allah a'lam. Ya. Kemudian juga ada sebagian orang yang pengen berbuat sihir berupa penundukan hati, itu dukunnya mengaku bahwa semua jin tunduk dan patuh kepadanya dalam banyak urusan. Ada beberapa orang yang mengklaim seperti itu. Jin-jin saya punya banyak khadam, saya punya banyak pasukan. Itu ada dua kemungkinan. Imma dia emang orang ujub dan tersugesti bahwasanya dia punya pasukan di alam lain, padahal enggak. Atau emang dia dukun gitu loh. Ada orang bukan dukun, tapi dia dengan ujubnya itu merasa bahwasanya diri punya banyak pengikut. Ya. Dan memang manusia itu kadang-kadang punya banyak pengikut dari kalangan jin tanpa disadari. Terutama sekali ahlud dhalal,
orang sesat, pengikutnya banyak dari kalangan jin. Banyak. Bahkan ahlul haq, ulama atau ustadz atau para alim atau para masyaikh, para syekh itu boleh jadi pengikutnya di kalangan jin juga banyak. Cuman bedanya ahlul haq itu tidak mau membahas masalah ini dan tidak mau merasa punya banyak pengikut dari kalangan jin. Karena itu tidak berfaedah buat dia. Biarin punya pengikut dari kalangan jin. Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW punya pengikut dari kalangan jin banyak. Banyak. Tapi itu bisa berbahaya kalau misalnya dijadikan sebagai acuan atau andalan untuk beberapa hal. Kadang-kadang membuat orang ujub. Ya. Misal seorang ustaz lewat, kemudian ada orang indigo bilang, "Ustaz, Masya Allah Ustaz, yang ngikutin antum banyak banget Ustaz." Beneran? Iya, ya Masya Allah. Antum pengikutnya banyak, kenapa nggak digunain Ustaz? Iya. Iya juga sih ya. Emang kok anda suruh-suruh dia mau? Mau Ustaz, itu loyal tuh pengikut antum. Ya. Nah, ini bisikan setan juga nih. Akhirnya terjadi ujub pada diri ustaz tersebut sehingga dia merasa punya banyak pengikut dan kayak pengikut saya ini karena jin itu memang loyal. Kalau udah punya keinginan, ikatan itu loyal sekali. Tapi bahaya. Akhirnya ustaz ini pun merasa bisa menaklukkan jin dan bisa menaklukkan hati manusia kadang-kadang dengan merasa jin ini atau dengan menginginkan jin-jinnya dia itu untuk menaklukkan hatinya. Itu hati-hati, itu ada seperti itu. Dan bahkan ada salah satu ikhwan kita yang dia dulu juga belajar ilmu kanuragan, puasa pati geni dan semisalnya, udah taubat alhamdulillah, namun masih banyak sisanya yang sulit untuk dihilangkan. Bahkan beliau pernah bertemu dengan seorang ustadz yang cukup populer di tanah Jawa ini. Namun kok ustadz ini suatu ketika, jadi gini loh Pak, mantan praktisi tenaga dalam yang memang masih ada sisa jinnya, itu ketemu dengan praktisi yang semisal lainnya, itu biasanya saling crash Pak. Karena ada jin-jin masing-masing mereka Pak. Paham gak di sini maksud Anda Pak? Gak paham ya? Gak paham lah. Antum terlalu soleh Pak, Masya Allah. Susah ngejelasinnya emang. Bukan berarti Anda pernah tenaga dalaman. Gimana Pak ya cara jelasinnya Pak? Apa kita skip aja? Gini loh. Orang yang punya jin, gini aja lah. Orang yang punya jin pakai khadam, sengaja pakai khadam atau berkongsi dengan jin, ketika bertemu dengan orang lainnya yang juga berkongsi dengan jin, itu mereka tuh punya sinyal apa ya? Gimana sih Pak? Ngerti nggak? Satu frekuensi. Sebenarnya frekuensi ini mana? Jinnya gitu loh. Jadi jin sama jun ini, mereka sama-sama jin itu, gitu kan? Dia punya ini nih. Yang satu bilang, wah dia punya ini nih. Gitu. Orangnya ini belum tentu ngerti, tapi ngerasa di hatinya itu ada koneksi, nyamber gitu loh. Gimana? Paham gak Pak? Ibu-ibu lebih paham nih kayaknya nih. Ya kayak kita misalnya kalau di tanah asing, di luar negeri, tiba-tiba ngeliat muka Indo, kan langsung bergetar. Ada orang Sunda nih, gitu kan? Gitu kan? Yang lainnya mukanya muka Vietnam, dia sendiri Sunda, pasti ada getaran gitu loh, karena ada apa? Frekuensi yang sama gitu loh. Paling cuma ngeliat doang. Begitu juga dengan orang-orang antar dukun ketemu dukun, beda perguruan, itu geter itu. Ada getaran itu. Nah, begitu. Nah, tadi saya mau cerita apa ya jemaah? Coba, untuk menjelaskan ke antum aja udah payah tadi. Cerita apa tadi? Sampai lupa nih ceritanya apa tuh. Kenapa Ana? Iya. Ini dia kan dulu kan pernah puasa pati geni, belajar kanuragan dan semisalnya. Nah, suatu ketika ketemu dengan seorang ustadz. Ustadz beneran ustadz. Dan ustadz ini juga ngajarin sunnah ketika itu. Ya. Ini ketika bertemu ustadz ini, itu kerasa kayak ada getaran, ini ustadz kok kayak gini gitu loh.
bukan fisiknya, tetapi ada sesuatu di ustadz ini, nyimpen sesuatu yang berbahaya gitu dari alam lain gitu. Tapi karena dia udah bertaubat, nggak mau ngorek-ngorek hal seperti itu, maka dia kubur itu semua. Nah, tapi beberapa kali ketemu dengan ustadz ini tanpa ustadz ini aneh gitu loh. Maka suatu ketika ustadz inilah yang justru membongkar dirinya sendiri kepada dia. Ayo adu amanah, kata ustadz ini. Iya, mau menantang gitu loh. Antum adu punya antum sama punya ana. Maksudnya apa, Ustaz? Antum pura-pura antum punya kan gitu kan. Ustaz sunnah masa kayak gini gitu kan. Jadi akhirnya Ustaz itu membongkar dirinya dan sedikit mungkin menceritakan apa. Nah, di sini ikhwah sekalian, ketika seseorang itu merasa punya khadam dan memelihara perasaan itu, bahkan mungkin kadang-kadang menggunakannya untuk keinginan dia, ini berpotensi menjadi penyihir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan ciri-cirinya orang yang masih pakai itu, dia suatu saat akan memamerkannya. Tapi karena kondisi beliau ini, orang ini adalah ustadz, apalagi dikenal juga kadang-kadang ngisi kajian sunnah di Sudiraya, bukan Jabodetabek, bukan. Karena kan ngisi kajian sunnah kan tauhid, anti syirik gitu kan ya. Bertentangan lah dengan apa yang dia praktekkan itu. Jadi di publik nggak bakal menampakkan ini, tapi di orang-orang tertentu dia akan menampakkan ini. Karena sifatnya syaitan ketika menempel pada orang dan orang itu make itu syaitan, akan merasa tertantang dan pengen nantang orang yang semisal dengannya. Gitu, paham nggak Pak? Antum jangan kira dukun A ketemu dukun B, dukun A dari Banyuwangi, dukun B dari Banyumas, yang satunya wangi, yang satunya mas-mas, gitu kan? Itu jangan kira ketemu, ahlan masya Allah, gimana kabar antum, khadam antum gimana, bekhair, nggak bakal gitu, pasti ini crash pak. Makanya ahlul bid'ah, ahli sihir ketemu sama, jangan antum kira mereka itu satu kesatuan, enggak, mereka itu tahsabuna, mereka itu antum kira qalbu mereka itu satu, padahal wa qulubuhum syatta. Ya, mereka itu hati-hati mereka berbeda-beda. Begitu ikhwan, ya. Jadi kalau ada orang mengaku semua jin itu tunduk dan patuh pada saya dalam banyak urusan, ya. Nah, ini kan bisa memagnetkan orang, bisa membuat pikiran orang itu terbuai dengannya. Kata Ibnu Katsir, jika orang yang mendengar pengakuan atau pernyataan penyihir seperti itu, orang yang mendengarnya itu memiliki otak yang lemah atau mungkin akalnya lemah dan daya pembeda yang minim, yaitu bisa membedakan hak dan batil itu minim karena kurang ilmu, maka ia akan meyakini bahwa pernyataan seperti itu benar. Makanya antum lihat kayak Gus S itu banyak pengikutnya gimana? Ya karena ini kita nggak sebut nama langsung ya, Gus S ya, dan semisalnya ya. Alhamdulillah sampai juga Pak Dede. Ana tadi mau nunjukin antum salah jalan Pak, sini harusnya ya, ketemu di jalan beliau kesasar mungkin salah jalan ya. Nah, jadi orang akan ngira bahwasanya ini benar, berarti punya padepokan, ya, karisma yang tinggi, kemudian bilang saya punya banyak khadam sambil memamerkan cincin yang mengerikan gitu. Saya punya banyak peliharaan, saya bisa ngasih ijazah ke kamu khadam saya. Nah, orang yang akalnya sedikit, ilmunya sedikit, itu mudah terpedaya, dan di Indonesia ini banyak Pak. Bukan begitu, banyak nggak Pak? Banyak, Indonesia, Afrika, itu pakai hal seperti ini banyak. Ya, ditipu banyak orang, penipuan yang luar biasa. Karena apa? Lemahnya akal dan kurangnya ilmu. Ada seorang di daerah Senegal, ya, Afrika, Senegal. Anda mendengar cerita ini dari salah satu muridnya Syekh Utsaimin, namanya Syekh Ibrahim Al-Muhaimid, hafizahullah. Beliau aktif mendakwahi tauhid di orang Saudi, ulama Saudi, dan suka pergi ke Afrika untuk berdakwah tauhid dan memberantas kesyirikan di sana.
Kesyirikan di Afrika juga lumayan loh Pak, parah-parah juga Pak. Ya di Indonesia parah juga, cuman di Afrika ini kadang logikanya keterlaluan Pak. Nih misalnya, ada salah satu syekh tariqat sufi versi sana, yang suatu ketika dia umrah, baru umrah loh belum haji ya, umrah. Nah ketika tawaf di Ka'bah, mengiringi Ka'bah, ya, ini ceritanya setelah pulang umrah, dia melihat malaikat Jibril itu berada di atas Ka'bah, menyapa dia. Kegambar nggak Pak? Malaikat Jibril di atas Ka'bah menyapa dia. Si syekh ini, Syekh Bahlul ini ya. Nah ini lagi tawaf. Kan kita tahu ya Pak ya, tawaf kan namanya tawaf rame ya Pak ya. Jadi dari keramaian itu disapa si Pak Ijo ini. Ya terus habis itu malaikat Jibril menyapa dia dan bilang, "Wahai Syekh, nanti setelah pulang beritahulah ke orang-orangmu bahwasanya mintalah mereka pada doamu karena doamu itu pasti dikabulkan." Gitu. Terus hilang malaikat Jibril ya. Pulang-pulang ke Senegal, dia akhirnya menceritakan ke masyarakat, mulailah di situ dia dikenal. Akhirnya semua orang minta doa sama dia. Dan doanya mereka itu, permintaan doa mereka dia kabulkan atau tidak itu tergantung dengan seberapa banyak yang mereka kasih dari duit. UUD lagi gitu kan. Tuh. Nah, tapi orang-orang percaya orang-orang kampungnya percaya. Ini pernah ditemuin malaikat Jibril, diberikan wahyu dan kemudian diperintahkan supaya kita itu minta doa sama dia. Nanti dia doain pasti dikabulkan. Tapi dengan syarat duit dulu. Pak Ogah juga ini jangan-jangan. Ya, tuh. Orang kalau udah otaknya lemah, akal lemah, ilmu kurang, itu hal-hal yang sebenarnya nggak logis diterima aja. Apalagi kalau nanti ketemu Dajjal. Nah gitu kan. Kemudian hatinya pun tergantung padanya. Selanjutnya muncul rasa takut. Dan jika rasa takut sudah muncul, maka semua kekuatan indrawi menjadi lemah. Dan pada saat itu si tukang sihir dapat berbuat sekendak hatinya. Antum pernah gak ngelihat video beberapa syekh tariqat itu sampai sujud orang-orang kepadanya? Syekhnya duduk kayak gini. Orang-orang ngedatengin satu persatu dengan cara ada yang nunduk kayak gini, ada yang sambil sujud, ada yang sambil merendahkan diri, kemudian sujud padanya, mencium kakinya, kemudian cium ini, cium balik, bolak-balik. Terus baliknya juga enggak membalikkan badan, mundur kayak gini. Ya salam. Kok bisa kayak gitu? Karena udah dipengaruhi. Apakah ini ada kaitan dengan sihir? Bisa jadi ada kaitannya dengan sihir. Karena logika orang normal itu nggak bakal mau hal yang seperti itu. Terus kemudian joget-joget bersama. Ya, ada yang sampai kamehameha tuh. Terus itu ada tuh di tarekat, beberapa tarekat tuh. Videonya banyak tuh. Kemarin belakangan ini Gus S juga melakukan itu kok. Kamehameha itu. Iya. Luar biasa. Anda nggak tahu itu sandiwara atau beneran kayak gitu. Wallahu alam, tapi kok kayaknya beneran ya. Atau memang udah acting, udah pinter mungkin actingnya. 8. Sihir yang terakhir. Sihir berupa usaha mengadu domba dengan cara tersembunyi dan lembut. Tadi sebelumnya yang ketujuh pelet apa? Di antaranya pelet, gendam, hipnotis ya, itu sihir. Nah, pelet itu di antara tanda-tanda orang terpelet biasanya apa? Mimpi si pemelet ya. Tapi mimpinya enggak lagi melet gitu enggak ya. Mimpi si pemelet di jam-jam tertentu. Itu biasanya kayak gitu. Dan tiba-tiba hadir rasa rindu dan pengen bersamanya. Itu biasanya ada. Biasanya itu tanda-tanda terpelet ya. Ke-8 tadi sihir berupa usaha mengadu domba dengan cara tersembunyi dan lembut. Dan hal ini sudah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Ke-8 ini sihir umum ini. Kadang-kadang sihir umum ini dia tidak menyakiti fisik terlebih dahulu. Tapi dia itu berusaha untuk memporak-porandakan keluarga. Terutama keluarga atau badan usaha. Ya, para karyawan diporak-porandakan. Dia itu tujuannya ada domba.
Ya, baik dalam keluarga atau dalam bertetangga atau dalam usaha. Gitu. Nah, caranya adu domba, dan itu caranya banyak. Faktornya banyak. Sihir adu domba ini. Kalau untuk keluarga, sihir tafriq untuk memisahkan antara suami dan istri. Itu banyak caranya. Ya, dengan bahkan bisa dengan, tapi nggak menyakiti ini biasanya, nggak menyakiti fisik dulu, nggak. Misalnya dengan cara mengirim binatang-binatang khabith ke rumah, itu bisa. Binatang khabith itu kan dalam Islam tikus, kalajengking, ular, binatang-binatang buruk gitu ya. Tapi nggak sampai derajat binatang kayak anjing hitam, nggak. Binatang kecil kayak tikus. Bukan tikus nying, bukan. Ning, apa tikus apa yang kecil tuh? Nying, bukan. Tapi tikus werok biasanya. Berit werok gitu. Berit werok Sunda Jawa jadi ya. Nah, itu tikus-tikus got dan misalnya yang kotor. Itu biasanya dimasukin ke rumah. Nah, sang pemilik rumah itu biasanya bingung, ini tikus dari mana, padahal nggak pernah ada lubang. Itu itu bisa. Kalau emang lubang di mana udah cari nggak ada dimanapun, itu bisa. Dan kadang-kadang hilang di sudut yang di situ nggak ada lubang. Ini berbahaya, ini ada kemungkinan sihir. Lah kok pakai tikus? Ya, karena tikus itu bisa meresahkan ibunya atau siapanya, atau bisa menjadi pemancing sihir berikutnya. Karena gini loh, dukun itu kadang-kadang nggak bisa masukin santet ke seseorang kecuali kalau orang itu udah ngomong jorok atau marah-marah, baru bisa masuk. Misal juga tikus ini dikirim oleh mereka, wallahu alam, syaitan itu nggak tahu syaitan gimana caranya, Allah lebih tahu. Kemudian banyak BAB, apa bahasanya, pup ya, pup di bawah kasur, bawah ranjang biasa tuh tikus tuh, supaya kesel gitu loh. Atau kadang-kadang ikan tikus gitu kerjanya, BAB-nya dia tuh sengaja di tempat-tempat yang berpotensi diinjak manusia. Itu pertama, itu karakter tikus. Kedua, setan tuh menggunakan karakter itu supaya orang terpancing emosinya. Pernah nggak Pak, sendal udah bagus-bagus diayain sama tikus, ngeselin kan? Tapi nggak mesti ini sihir, belum tentu sihir gitu loh. Jangan lihat di keset ada tikus, wah kita disihir bu, kita disihir bu. Enggak, belum tentu. Itu emang mungkin bandel aja tikusnya. Tapi kadang setan menggunakan media ini gitu loh. Di keset kamar mandi tahi tikus, mau kamar mandi jebret, anget nih. Nah kan, kalau ngomong jorok, misu-misu, di situ bisa langsung masuk sihir, kita bisa. Itu ditunggu oleh sebagian dari dukun. Dukun tuh kadang menunggu momentum sampai orang ini ngomong jorok, ngomong kasar, mencela takdir, kena dia langsung. Karena di saat itu iman tuh langsung down, turun gitu loh. Tapi kira astagfirullahaladzim, itu nggak kena itu. Nggak kena kalau istighfar, kemudian zikir, ini nggak kena insyaallah. Itu, ya kadang dengan seperti itu. Dengan itu adu domba dulu dengan kotoran, dengan tikus, kadang dengan nyamuk, kadang dengan bagaimana syaitan berusaha untuk menghadirkan aura panas di toko tuh misalnya. Tokonya udah ada AC, panas banget, AC dibenerin tetap kerasa panas, sehingga kadang-kadang antar karyawan tuh kesel satu sama lain, akhirnya marah-marahan, bertengkar. Nah itu suami istri juga kadang kayak gitu ya. Ada aja masalah. Kalau nggak zikir, nggak bersabar, itu cepat kenanya, makin cepat kenanya. Lama-lama ada yang sakit tiba-tiba karena kena sihir. Jadi sihir itu nggak semua sihir langsung plek kena sakit orang yang nggak. Kadang perlu waktu dulu. Bagaimana caranya supaya mengadu domba mereka? Pas udah panas, mereka nggak zikir, mereka mencela satu sama lain, jatuhkan ada penyakit di situ. Dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, begitu. Mengadu domba dengan cara tersembunyi dan lembut. Dan dukun itu biasanya mereka observasi dulu sebelum menyantet seseorang. Lihat dulu orang nggak sembarangan. Siapa mas? Lihat fotonya, profilnya, gitu dilihat. Ada fotonya nggak mas? Wah nggak ada nih. Ada Facebooknya nggak? Ada. Apa namanya? Oh ini foto kita print.
Di print fotonya dukun. Dukun sekarang ya punya printer kadang-kadang ya. Nah iya beneran kok. Kalau nggak percaya tuh tanya aja dukun yang modern, jangan tanya dukun kampung, tanya dukun yang kota. Punya printer berwarna. Ntar ditaruh ini, nah ini printnya di mana alamatnya, dicari alamatnya. Kemudian nanti ke alamat, dukun kadang ke alamat orang itu, dicari oh di sini rumahnya. Dicari tempat-tempat yang mungkin bisa ditanam buhul di situ, yang sepi atau tempat ini yang kadang dilewatin oleh mereka sehingga menjadi ranjau buhul dan misalnya itu seperti diobservasi. Jadi mereka itu bekerja tapi tergantung fulus. Nggak ada fulus ya nggak mau mereka. Ya. Iya, kemudian di print fotonya, kemudian ditempel di boneka, ditusuk-tusuk nanti. Itu kayak gitu. Atau ditaruh di kuburan tertentu. Seperti itu. Ya tergantunglah ya, beda-beda tarekat ya. Maka Ar-Razi mengumpulkan demikianlah uraian mengenai macam-macam sihir dan jenis-jenisnya. Penulis yaitu Ibnu Katsir berkata, dimasukkannya macam-macam sihir ini ke dalam ilmu sihir karena sebab-sebab yang tersembunyi. Sebab menurut bahasa, sihir merupakan ungkapan dari sesuatu yang sebabnya sangat lembut dan tersembunyi. Ya maksudnya beberapa hal yang sebenarnya bukan sihir secara syariat seperti obat, teknologi. Tapi kenapa dimasukkan oleh Ar-Razi di sini sebagai sihir? Karena obat itu memiliki pengaruh yang tata cara yang tersembunyi. Teknologi itu juga memiliki pengaruh yang tata cara bergeraknya atau tata cara sampai kepada efek itu sangat lembut dan tidak terlihat. Ya begitu. Karena listrik dan semisalnya itu kan lembut. Maka Al-Qurtubi, Pak ahli tafsir mengatakan, menurut kami ahli sunnah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Hal itu berbeda dengan paham Mu'tazilah dan Abu Ishaq As-Farayini, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sihir itu adalah kepalsuan dan ilusi belaka. Dan ini salah. Sihir itu ada hakiki dan ada efeknya. Bukan kepalsuan, maksudnya bukan sesuatu yang tidak real. Sihir itu ada. Nah, Mu'tazilah ini kan mazhab rasionalis itu. Ultra rasionalis itu Mu'tazilah. Yaitu apa-apa itu harus dilogikakan. Kalau nggak masuk logika kita ingkari gitu loh. Itu Mu'tazilah. Nah, orang-orang barat itu banyak menganut paham tanpa mereka sadari, banyak menganut paham rasionalis. Yaitu Mu'tazilah yang dipakai oleh Mu'tazilah, sehingga banyak orang barat itu nggak percaya dengan sihir. Nah, sekarang juga ilmu psikologi itu tidak mengajarkan adanya efek sihir, bahwa sihir itu ada, enggak. Karena banyak ilmu psikologi sekarang itu memakai pemahaman barat dan pemahaman Mu'tazilah. Sehingga ketika ada orang terkena sihir santet ke psikiater itu enggak ada sihir, saya enggak percaya ada, ini semua bisa dilakukan, ini adalah gejala ini disebutkan secara ilmiah versi mereka. Karena apa, dari defaultnya, basicnya itu tidak mempercayai sihir kecuali psikiater yang memang beriman ya, imannya baik dan tidak percaya dengan propaganda barat dalam masalah ini. Sihir itu ada. Bahkan sebagian orang barat pun tahu kok sihir itu ada. Cuman karena memang mazhab Mu'tazilah ini, paham rasionalis ini membuat orang itu merasa dia merasa tenang dengan rasionya, maka akhirnya mereka enggak percaya dengan adanya sihir. Bahkan sebagian mengatakan enggak ada, jin itu enggak ada bahkan jin itu. Adapun kalau kita ke kuburan merinding itu hanyalah apa disebutkan secara ilmiahnya. Begitu, wallahu a'lam. Al-Qurtubi mengatakan di antara sihir itu ada yang berupa kelihayan dan kecepatan tangan, misal tukang sulap tadi yang kita bilang. Ini termasuk sihir, tapi sihir yang bukan syar'i. Maksudnya maksudnya sihir ini bukan sihir kekufuran apa. Ini hanyalah sihir dari segi bahasa, kecepatan tangan, kelembutan kecepatan itu. Jadi tukang sulap itu sebenarnya ada sisi sihirnya, tapi sihir yang tidak pakai jin, yaitu sihir kecepatan tangan. Itu sihir juga karena lembut. Gitu, ya. Al-Qurtubi mengemukakan di antara sihir ada yang menggunakan ucapan-ucapan yang dihafal dan mantra-mantra yang terdiri dari nama-nama Allah. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu. Wifiknya, ya, rajahnya. Ada juga yang berupa perjanjian dengan syaitan. Perjanjian dengan syaitan itu bisa perjanjian
qalbu, yaitu di hati sendiri berbisik dengan syaitan, itu ada yang seperti itu. Atau dia datang ke tempat-tempat yang memang dikenal, di situ banyak penghuninya dari kalangan syaitan. Ini juga bisa perjanjian. Ya, jadi perjanjian dengan syaitan itu bisa secara qalbu batin. Kadang anak indigo tuh kayak gitu, tanpa disadari. Bisa juga datang ke tempat-tempat yang di sana dikenal banyak syaitannya, kemudian melakukan akad di situ. Nauzubillah min dzalik. Memang kadang perjanjian itu tidak qabil tu atau ishtara itu, saya beli, saya jual, lo beli, gula jual, lu jual, gue beli, mungkin nggak gitu. Tapi cukuplah seseorang ketika dia memenuhi kriteria dan syarat yang diinginkan oleh dukun, maka dia sudah perjanjian dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika sudah klik perjanjian dengan setan, maka setan itu akan terus loyal buat dia atau akan terus terikat dengan dia. Bahaya. Banyak anak-anak indigo sekarang nggak ngerti apa-apa tadinya karena tingkah orang tua atau kakek-kakek dulunya yang punya ikatan dengan setan. Dan setan tersebut belum mati, akhirnya turun-temurun. Nah, setan-setan itu, jin-jin itu, yang mana jin yang disebut jin nasab ya, dari atas-atasnya, dari kakek nenek moyangnya itu, biasanya memilih siapa dari anak atau cucunya yang potensial, yang bagus, yang cocok buat jin ini untuk dihinggapi. Itu milih, jin itu memeriksa, nyari siapa nih yang cocok nih. Jangan yang salafilah, nggak enak gitu, pahit gitu. Nah, dicari mana yang cocok, yang potensial, yang bisa berpengaruh gitu. Nah, itu dicari. Tapi apakah serta-merta bisa langsung kemudian hinggap di cucu tersebut? Fulan ini langsung hinggap di situ? Enggak. Kadang jin-jin itu akan mengirim sinyal. Apa sinyalnya? Indigo dari kecil misalnya. Atau tiba-tiba bisa melihat ini, atau tiba-tiba punya intuisi dan juga ketepatan prediksi yang tajam. Itu sebenarnya kok tiba-tiba kayak gitu? Itu sebenarnya adalah interaksi dan sinyal dari jin. Oh, tiba-tiba bisa pinter, tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Sesuatu yang ajaib ada pada dirinya tiba-tiba. Itu jangan bergembira dulu Pak. Kalau misalnya tiba-tiba, misal Mbah Kakung antum wafat. Enggak lama kemudian tiba-tiba anak antum itu jadi hebat gitu loh, bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu. Itu hati-hati itu. Wah, jangan-jangan nurun nih. Apalagi Mbah Kakung dulu punya jin maung, persib gitu kan. Nah, jangan-jangan turun nih ke ini nih, ruqyah segera, hati-hati. Karena itu sinyal-sinyal dari syaitan. Kalau ternyata anak ini merasa, wah saya bisa ngeliat ini, wah ternyata saya sekarang dibeli gift. Ya, diberi pemberian ini. Wah, saya bisa. Kalau dia senang dengan itu berarti dia sudah melakukan semi akad kepada jin itu untuk terus bersamanya. Gitu, Pak. Ya, hati-hati, jangan terpedaya loh dengan hal-hal seperti ini. Ya. Ada juga yang berupa perjanjian dengan syaitan, dan ada pula yang menggunakan ramuan, dupa dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara bayan, penjelasan, retorika itu adalah sihir. Ya, begitu. Hal itu bisa menjadi pujian bagi retorika, tapi bisa juga itu sebagai suatu celaan terhadap ilmu yang disebut ilmu balaghah, yang berkisar tentang retorika dan kecakapan lisan. Ya, kepintaran mengolah kata itu bisa menjadi pisau bermata dua. Imma dia baik dan bermanfaat, imma dia buruk dan menyihir. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu. Mungkin sebagian dari kalian lebih pandai membuat hujahnya daripada sebagian lainnya, lalu aku mengambil keputusan yang menguntungkannya. Taib. Untuk masalah ini kita cukup insyaallah tafsir Katsir sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita menuju ke Sunan An-Nasai terlebih dahulu insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.